Halo pemirsa dan pendengar RRI, senang sekali bersama dengan Yogi kembali menemani kamu. Kali ini kita berada di podcast yang pastinya seru sekali karena kita ngebahas putaran podcast yang spesial di Hari Radio yang jatuh pada 11 September 2024. Dan ini juga menjadi genap RRI di usianya yang ke-79. Dan tentunya di kali ini ya, untuk berbicara RRI kita juga tidak bisa lepas dari sebuah forum yang tentunya mewadahi untuk keberlangsungan acara dan masukan-masukan terkait tentang peningkatan kualitas dari RRI itu sendiri, termasuk untuk Yogi juga mungkin ya. Dan forum kali ini bernama Forkoperi. Ada yang tahu? Tentunya sudah tidak asing ya. Jadi Forkoperi ini adalah forum komunikasi pemerhati RRI khususnya di Denpasar. Jadi ada Forkoperi Denpasar gitu. Dan seperti biasa kali ini, bukan seperti biasa karena ini spesial ya, jadi tidak biasa-biasa saja. Dan kali ini Yogi bakalan ditemani sama salah satu ibu yang sangat menyala. Nggak cuma Yogi aja yang menyala gitu. Ada nih menyala Bu gitu ya. Ada Ibu Dia. Halo. Halo juga. Halo Ibu Menyalawi ya. Nanti kita nyanyi ya. Ya. Bu Dia, apa kabar hari ini? Kabar baik pastinya. Yakin, Bu? Yakin. Oh, yakin ya? Iya, yakin karena ada di sini berarti baik. Baik, betul. Baik kalau tidak baik di rumah sakit ya, Bu. Betul. Ya. Jangan lupa pakai BPJS. Oke. Malah nyambung ke sana tidak ya. Kali ini kita ngomongin soal dari Ibu Dia sebagai bagian dari Forkoperi Denpasar ya Bu Dia ya. Tapi sebelum itu boleh dong diceritain sama pemirsa dan juga pendengar RRI itu terkait tentang kesibukannya Ibu Dia sehari-hari ngapain aja Bu? Apakah menjadi ibu rumah tangga atau menjadi Ibu Dia saja gitu? Ya, yang jelas saya istri dari satu orang suami ya. Oh, baru satu ya Bu ya? Jangan lebih. Jangan lebih ya. Dan ibu dari 3 orang anak. Oke. Gitu ya. Ibu rumah tangga pasti. Ibunya kira-kira buka gini nggak calon mantu Bu? Masih ada lowongan. Masih ada. Masih jomblo kan? Iya betul. Oke. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga adalah seorang pendidik, tepatnya dosen di Universitas Mas Saraswati Denpasar. Wah, dekat di sini ya. Ini sekalian promosi boleh. Kan? Jadi kalau ada bapak ibu yang punya anak gitu ya, mau mendaftar kuliah, silahkan daftar di Universitas Mas Saraswati Denpasar. Di sana ada Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Pertanian, itu bidang ibu. Ibu dia ada di Fakultas Pertanian. Iya, jadi tapi sayang sekali. Kenapa? Nggak punya sawah. Waduh, tapi kan sekarang teknologi sudah makin berkembang ya. Betul. Jadi sawahnya hidroponik ya Bu ya. Petani modern seperti modern ya. Iya. Nah, di samping itu juga ada beberapa kesibukan juga ya, selain sebagai pendidik. Ada juga organisasi lain tentunya yang mendukung baik dari segi pendidikan juga, kemudian juga seperti apa sih kita bisa seperti sekarang ini, terutama saya sendiri ya, ada organisasi pramuka yang bisa diikuti itu dari SD, betul. Siaga, penggalang, penegak, sampai sekarang pun kalau orang Bali bilang sudah dadongnya pramuka. Oh, berarti harusnya dipanggilin Kak Diah ya? Kan berarti kodenya masuk ya. Loh Bu Diah ya. Berarti paham ya. Paham. Cluenya dikit aja. Oh gitu. Ya. Jadi itu sedikit gambaran aktivitas karena anak-anak sekarang sudah besar-besar, tapi belum punya mantu, masih siap menerima lamaran. Open registrasi ya sekarang. Gitu ya. Oke. Jadi untuk mengatur waktu masih bisa lah karena anak-anak tidak ada antar jemput lagi seperti mereka waktu SD, SMP gitu kan kita harus antar jemput. Sekarang mereka udah bisa mandiri ya. Jadi ibunya juga mandiri. Ibunya gitu. Mandi sendiri gitu ya. Oke, berarti Ibu Dia sebagai seseorang yang sekarang udah mandi sendiri, kita ucapkan selamat ya Bu ya. Sebelum dimandiin Banjar. Oh, jangan loh Bu, mohon maaf nih. Harus mandi sendiri. Ya, bener. Jadi takut ya bahasannya ya. Baiklah, di siang hari ini Ibu juga kan sebagai bagian dari Forkoperi gitu ya. Forum Komunikasi Pemerhati RRI khususnya di Denpasar nih. Itu bergabungnya dari kapan sih Bu Dia? Iya, kalau di forum komunikasi pemerhati RRI ini boleh cerita sedikit ya. Oh, banyak juga boleh Bu ya. Mohon maaf, ini podcast jadi fungsinya untuk Ibu cerita. Ya, kalau di daerah lain bukan Forkoperi.
FKP namanya, FKP. Forum Komunikasi Pemerhati RRI, sama juga. Kenapa di Bali tidak mau menggunakan FKP? Karena itu kesannya seperti praksi-praksi di dalam DPR seperti itu katanya. Berarti lagi panas ya, Bu, lagi ya. panas itu, jadi maka dibuatkan anonim, apa istilahnya? Padanan kata mungkin. Iya, padanan kata bahasa Indonesia itu dah ya. Betul. Disingkat menjadi Porkoperi seperti itu. Dari tahun 2010 sebenarnya sudah ikut gabung, tapi tidak begitu aktif karena waktu itu masih menjadi penyelenggara pemilu di KPU tepatnya, sehingga hanya numpang nama. Nah, setelah itu di 2017 dengan terpaksa ya, dengan terpaksa menerima amanah dari teman-teman untuk dijadikan ketua Porkoperi. Langsung ya, Bu, ya? Langsung jadikan. Nggak tahu, padahal nggak ada tampang jadi ketua gitu ya. Jadinya apa dong, Bu? Jadi apa, prok gitu. itu siapa ya? Tukang sulap. Ya, Pak Tarno ya. Kemana-mana ya, lanjut boleh. Nah, terus 2017 begitu menjabat ketua, langsung dikirim oleh Pak Kapsta waktu itu, Pak Nawir ya, saya lupa. Pak Nawir. Sebelum Pak Nawir itu. Pak Nawir Bu Endang. Bu Endang iya, betul. ya. Dikirim mengikuti acara pertemuan Porkoperi se-Indonesia di Makassar, di Jogja, di Lampung. Dan waktu di Lampung Munas didaulat lagi jadi pengurus di pusat, menjadi bendahara, tapi dengan berat hati harus mengundurkan diri karena pekerjaannya juga tidak kita jauh, padahal itu kan perlu sinergi dengan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Cukup menjadi ketua di Denpasar gitu saja. Ya. Harusnya masa bakti sudah selesai 2022 kemarin. Tapi dipaksa lagi. Dipaksa lagi, Bu ya. Ibu suka dipaksa ya, Bu ya. Ya, karena kepercayaan temannya, kita kan harus hargai mereka memilih gitu. Jadi sampai 2027 mudah-mudahan kita sudah ada regenerasi ya, pengurus tahun ini, masa bakti ini ada beberapa anak muda kita gadang-gadang untuk nanti menjadi penerus lah. Kalau bisa jangan yang tua-tua jadi pengurus Porkoperi ini. Kalau bisa yang muda-muda. Betul. Karena anak-anak muda itu, apa sih historisnya RRI? Kenapa sih ada RRI? Mereka lupa sejarah seperti itu ya. Jadi biar untuk mengingatkan juga anak-anak muda bagaimana peran RRI di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang juga. Seperti itu panjang ya. Kalau gitu panjang ya. Panjang, Bu. Jadi dukung Yogi jadi Capsta RRI, enggak ya? Tapi bukan panjang kali lebar ya. Oh, kamu mau jadi Capsta? Nanti ada yang tersugih loh. Ntar digeser. Tenang, Bu, bentar lagi juga emang harus digeser, Bu. Kita jadi gak ya, jangan ya, itu disensor ya. aduh gitu. Mana orang ada di sini lagi? Bang. Ngomongin orang yang nggak ada di sini bahaya loh. Bahaya. Jadi kita langsung fair aja ya, Bu ya. Itu intermezzo aja ya, teman-teman ya. Karena podcastnya kita mau bikin cair dan juga suasananya biar santai gitu ya. Karena saya biasanya sama Kapta yang sekarang juga suka bercanda-canda gitu. Kadang saya nginep di rumahnya, nggak boleh. Untung nggak ada anaknya ya. Baiklah Ibu Dia, kita kembali ya, Bu ya, menepaki posisi sekarang ini. Bagaimana sih pandangan Ibu Dia sendiri nih terkait tentang RRI yang saat ini usianya sudah 79 tahun nih, Bu Dia? Karena kan bisa dibilang udah lumayan panjang ya, umurnya 79 tuh biar odah-odah gitu ya. Odah-odah gitu. Udah. Kakek-kakek gitu. Bukan kakek gitu. Lagi kumpi ya, udah punya cicit ya, Bu ya. Gitu itu bagaimana sih untuk prosesnya dari tahun 2010 Ibu menjadi Forum Komunikasi Pemerhati RRI, terus kemudian sampai dengan sekarang di tahun 2024 gitu. Kiprahnya udah sampai di usia 79 tahun. Iya, kalau kita ngomongin usia ya, usia itu kan angka ya, angka bagi kita. RRI harus tetap muda kan gitu ya, usia boleh berapapun. Nah, di usia yang sudah terbilang boleh dikatakan cukup gitu ya, seharusnya RRI kan lebih
bijaksana kalau kita mengibaratkan seperti orang gitu ya, sudah bijak, dewasa, memberikan pengayoman, bisa meminit semuanya, tidak hanya diri sendiri, karena bagaimanapun RRI kan tidak bisa berdiri sendiri. Betul, ya ada setuju. Karyawan di sana, ada satpam juga, jangan didiskriminatif seperti itu. Semuanya Ibu, kita merangkul loh, Bu. Semuanya harus dirangkul kan seperti itu ya. Jadi bagaimana RRI itu bisa menjaga juga pendengar-pendengar seperti itu ya, jangan dilepas. Pendengar itu seperti apa sih, karena RRI juga kan perlu pendengar. Kalau tidak ada pendengar, RRI nggak ada artinya kan. Seperti itu. Nah, jadi kadang saya juga susah loh, Bu, merangkul pendengar, soalnya pendengarnya di udara, saya nggak bisa ngerangkul. Bayangin aja kita merangkul, iya, dibayangin ya, sama dengan belajar kimia, kan kita nggak ngerti seperti apa sih bom itu. Iya benar ya, atom ya. Kita kan di dunia maya ini boleh dikatakan. Ya, jadi dunia maya, gimana kita seolah-olah bahwa kita merangkul pendengar itu. Bayangin aja kita, sehingga pendengar itu tidak lari. Bagaimana caranya? Salah satunya kan pola siaran. Pola siaran itu yang perlu dijaga. Sarana prasarana juga kan harus tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau teknologi sudah maju, ya ikuti. Seperti ini salah satunya. Iya betul ya, yang sekarang kita lakukan ya. Itu jangan terlalu berharap banyak gitu ya. Yang real saja, apa yang bisa dilakukan RRI sudah dilakukan. Yang bagus kita pertahankan, yang tidak bagus dibuangkan, seperti itu. Wow. Jadi emang itu menjadi salah satu poin-poin ya. Jadi ikut mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kondisinya saat ini dan lain sebagainya gitu ya, Bu ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi bagian nih, kalau kita melihat Forkoperi itu perannya kepada RRI itu seperti apa sih, Bu Diah? Kan jadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 sampai saat ini juga pasti udah banyak sekali yang sudah dilibatkan Forkoperi, sampai akhirnya juga memberikan kontribusi positif kepada RRI juga nih, Bu Diah. Iya, kalau di awal sih seperti saya sampaikan, saya tidak terlalu terlibat banyak ya, tapi dari 2017 banyak hal yang sudah kita lakukan, karena prinsipnya kami kan hanya pemerhati ya, memperhatikan siaran RRI, apakah ada yang bersinggungan dengan SARA, dengan politik dan lain sebagainya, apalagi menjelang hajatan demokrasi gitu, kan biasanya semuanya saling berlomba-lomba. Jangan sampai RRI dipakai ajang. Itu salah satu contoh. Kami tetap, karena pernah sekali ada hal seperti itu, kami mengingatkan dan RRI memahami sehingga acara tersebut ditunda, seperti itu. Itu salah satu, salah duanya, salah tiga, sebenarnya banyak kan. Banyak ya. Jadi 70 ya, Bu ya. 80 aja 80. Deh. Ya. Nah, itu hal-hal kecil. Kemudian juga mengisi siaran RRI itu sudah pasti kami dari 2009 saya tiap hari Minggu malah itu. Tiap hari Senin, bukan tiap hari Minggu. Seminggu sekali saya siaran. Seolah-olah bahkan ada orang bilang, "Oh, Ibu Diah udah ganti profesi ya, jadi penyiar ya." Karena tiap minggu itu seminggu sekali itu kami siaran. Siaran ya. Ya. Dan sampai sekarang pun masih siaran. Masih siaran. Ayo ke Pro 2. Ke Pro 2 sayangnya nggak pernah diundang gitu. Maksudnya anaknya, Bu. Anaknya. Sekali-sekali kan anak-anak juga perlu bimbingan orang tua, atau diundanglah yang tua-tua gitu ya, untuk memberi bimbingan kepada anak. Tetap pengen panggung ya, Bu Diah ya. Panggungnya udah banyak nggak usah jadi panggung lagi gitu ya. Baiklah, terima kasih Bu Diah. Kita jeda terlebih dahulu ya. Jadi untuk teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol bersama dengan Bu Diah. Dan tentunya seru banget ya ngobrolan kita, Bu ya. Habis ini kita mau ngapain, Bu? Kita mau mandiri ya, Bu ya. Jadi tetap di sini di podcast bersama dengan RRI. Apa ya? Langsung aja dah. Langsung aja. Iya. Rame ya.
Anak ibu lagi. Oh, mantan ibu. Makanya main ke rumah. Tapi harus bawa ya. Bawa gini Bu ya. Bawa jinjingan. Bawa martabak ya Bu. Masih di podcast RRI spesial edisi di ulang tahunnya yang ke-79. Masih bersama dengan Ibu Diah, perwakilan dari Forkoperi dan Pasar. Halo Ibu Diah. Halo lagi. Ketemu lagi gitu ya. Iya, Ibu Diah apa kabar? Ya. Kalau kabarnya nggak baik gimana? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini ya Bu ya. Ini kayak akrab banget loh Bu. Kita kayak udah 10 tahun nggak ketemu ya Bu ya. Ini pasti PDKT ya. Oh gitu. Ih, tahu aja sih Bu Diah. Kita balik lagi nih ya Bu ya. Oke, tadi kita udah banyak sekali ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Diah, latar belakang Bu Diah dan lain sebagainya. Ih, podcastnya seru banget. Ini kayak bakal terus-terusan Bu. Mudah-mudahan banyak yang subscribe. Iya benar-benar gitu ya. benar Bu. Komen juga banyak ya. Iya, terus nanti AdSense-nya kasih saya Bu ya. Oke, kita tahu nih ya Bu ya, kita ngomongin iklan, AdSense dan lain sebagainya, ada subscribe dan lain sebagainya. Dan ini berarti terhubung juga sama pertanyaan saya selanjutnya ini Bu Diah terkait tentang adanya digitalisasi nih Bu. Kita tahu nih sekarang teknologi udah berkembang, RRI sekarang juga udah bisa di streaming, terus udah bisa ditonton di YouTube, terus juga bisa ada di aplikasi RRI Digital yang udah di-download. Ada di jari Anda. Nah, kayak gitu nih Bu Diah. Kira-kira jari Anda, nggak ada cincinnya. Waduh. Ini aku kena roasting ya. Oke, jadi gimana tuh Bu Diah lihat tanggapannya RRI yang sekarang dulu sangat konvensional, dengernya pakai radio saja, sekarang udah bisa di handphone juga, terus udah bisa dibawa kemana-mana, bahkan streaming orang luar negeri pun juga bisa mendengar. Itu bagaimana nih tanggapannya untuk melihat digitalisasi di era yang saat ini juga nih Bu Diah? Artinya dunia ada di genggaman. Asik. Itu aja. Semuanya bisa dicari. Bawa HP saja, bawa gadget aja satu. Semuanya. RRI juga bisa didapat di sana. Kalau kemarin kan konvensional. Jadi kita jangan antipati kepada perkembangan teknologi. Ini serius sedikit ya. Nggak apa-apa Ibu. Berkaitan teknologi. Tapi jangan lama-lama ya Bu ya. Soalnya kalau serius lama-lama bubar dia Bu. Yang penting nggak hujan nggak bubar. Oh iya betul. Nah, tapi jangan salah. Kalau kita berbicara teknologi, kita harus bisa memanfaatkan kelebihannya. Karena teknologi itu tidak semuanya berdampak positif. Dampak negatifnya jangan kita pakai seperti itu. Kalau sekarang banyak sekali teknologi yang dipakai oleh RRI itu kan untuk memudahkan jangkauan kepada pendengar. Kan itu tujuannya. Kalau seperti tadi nggak ada pendengar, RRI nggak ada artinya. Iya betul. Ya, jadi segala macam cara upaya yang berkaitan dengan teknologi, apalagi ini pangsanya harus anak muda, walaupun ada Pro 2. Tetapi kalau Pro 2 juga ketinggalan teknologi, nggak ada yang dengar juga kan. Jadi pemanfaatan teknologi ini sudah benar, tetapi tolong teknologi yang mana, tetapi jangan salah diartikan juga. Kalau teknologi sudah secanggih ini, tetapi ruang siaran studio belum mengikuti, masih ya ini kritikan dikit ya, nggak apa-apa. Dengan senang hati Ibu dengarkan itu ya. Kalau di studio sarana prasarananya belum mengikuti seperti itu, padahal teknologi sudah berkembang dengan pesat, dengan podcast segala macam. Tetapi saya nggak ngomong deh di studio seperti apa, nanti silahkan cek sendiri. Coba nanti saya cek dulu studio saya Bu ya. Cek studionya. Betul. Apakah sudah mengikuti perkembangan teknologi? Kalau tidak nanti dibuat listnya. Perlu ini nanti dikasih Pak Ustaz. Iya, dengan senang hati Bu. Saya juga punya banyak gini Bu, wishlist soalnya Bu. Besok langsung diganti. Iya, Ibu makasih loh Bu. Mumpung didengar nih Bu. Iya. Berarti nanti dapat ibunya. Oh iya. Ternyata minta persenan ya Bu ya. Ibu-ibu biasa. Oh gitu ya. Terus berarti kayak gitu ya Bu ya. Jadi kita seperti itu sih. Jadi ada pemanfaatan teknologi yang sebenarnya bisa menjadi salah satu media untuk bisa meningkatkan kualitas dari RRI itu sendiri gitu ya. Betul. Selain teknologi juga kita bisa melihat dari dua posisi gitu ya. Ada yang positif dan juga negatif. Negatifnya kalau bisa difilter aja gitu ya. Kayak omongan saya nih Bu. Kayak perlu difilter. Nggak difilter kayaknya. Iya, dari itu nggak difilter. Saya takut kena SP loh Bu ya. Baru SP1 jangan takut. Jangan ada SP2, SP3. Jangan. Saya bayar SPP sih Bu ya. Oke.
Lanjut ya Bu ya. Tadi kita udah ngomongin soal terkait tentang digitalisasi. Nah, program apa aja sih yang menurut Ibu yang sangat menarik di RRI? Kalau dari zaman dulu sampai dengan sekarang yang mana tuh yang paling membekas di hatinya Ibu Diah gitu? Kalau nanya ini saya tidak akan pernah berpindah ke lain hati. Pro dangdut ya Bu ya? Bukan. Jujur nggak bisa nyanyi. Kalau ntar Ibu nyanyi lebih baik diem daripada nyanyi. Ibu bagus nyanyinya, tapi Ibu bagus diem lagi Bu ya. Nah, itu bahasa halus. Bahasa halus ya Bu ya. Masuk aja to the point gitu. Ibu jelek gitu. Nggak apa-apa. Kan baru jelek. Artinya jeleknya sedikit, cantiknya banyak. Oh gitu ya Bu. Membela diri sendiri ya Bu ya. Oke, boleh. Ibu jujur dari kecil SD pendengar RRI yang setia. Dulu ada namanya radio kecil yang diasuh oleh Kak Dian, ingat sampai sekarang. Kak Dian sama Kak Pram kalau nggak salah. Pak Wijaya, beliau masih ada sekarang. Kita masih komunikasi sampai sekarang. Keren. Itu tetapi pergantian tahun pergantian kebijakan dan lain sebagainya, radio kecil itu hilang. Kemudian setelah SD SMP itu bahkan sampai sekarang pecinta Arja. Tahu Arja kan? Tahu dong Bu. Nah, Arja itu kenapa melekat sampai sekarang? Ini sudah menjadi RRI Denpasar itu tanpa Arja bukan RRI Denpasar gitu. Jadi RRI apa dong Dewa? Makanya kalau dulu kita sekeluarga ya bukan saya aja, setiap hari Minggu itu nggak mandi loh, belum mandi kita nongkrong di depan radio. Kalau kecilnya kita nggak tahu orang nyanyi, orang ngomong itu di mana. Kita lihat-lihat radionya di belakangnya, di balik layarnya, nggak tahu. Penasaran. Penyisiran. Tapi seiring waktu sudah besar gitu. Oh ternyata seperti ini, ada seperti ini. Nah kita tiap hari Minggu itu 2 jam, kalau nggak salah 2 jam dah siarannya. Itu kita nongkrongin radio semua. Kalau saya masih ingat Ibu Ribuwati zamannya almarhum seperti itu. Sekarang Ibu Murdani sudah pensiun juga. Mok Camplung sudah pensiun seperti itu ya. Pada pensiun semua ya. Kangen tapi masih suaranya beliau walaupun sudah pensiun masih bagus. Masih menggelegar ya. Lebih bagus suara beliau daripada suara saya gitu. Mantap ya Bu ya. Itu salah satu karena di sana ada banyak wejangan seperti itu ya untuk kita ya yang perlu kita dengarkan nasihat-nasihat dari pemain-pemainnya. Padahal mereka hanya nyanyi ya. Kita di rumah yang denger nangis gitu. Wah sampai segitunya. Karena kalau cerita sedih seperti itu ya, kalau ceritanya menyenangkan ada punakawannya Pak Monyong sama Pak Sadru, saya masih ingat itu nama-nama beliau almarhum. Kita sering ketawa sampai sekarang. Makanya begitu saya jadi ketua Porkoperi, saya sempat protes zamannya Ibu Endang apa Pak Munawir itu. Kenapa kita masih dirinya Pak Sulaiman? Kenapa kami di RRI Denpasar itu ikonnya RRI Denpasar adalah Arja? Kenapa disamaratakan menjadi momen acaranya itu seluruh Nusantara? Itu pun nggak berkembang. Seiring Arja juga sudah digantikan oleh dunia musik hiburan yang serba digital seperti itu ya, tenggelam. Nah sekarang mungkin RRI sudah berusaha juga untuk kembali menghidupkan ya kesenian Arja ini ya. Kita menghidupkan lagi ikonnya ya. Soalnya udah berdiri dia Bu di Sanur. Jangan promosi ke sana. Gitu ya, betul. Ikonnya RRI Arja gitu loh maksudnya Ibu. Iya. Kan kita nggak dibayar. Iya betul juga ya. Nah seperti itu yang saya rasakan. Tapi karena sekarang Arja sudah tidak seperti dulu lagi disiarkan, merasa sedih juga. Tetapi sebagai pemerhati intinya tidak boleh sampai hilang ya Bu ya. Sampai hilang dan menyenangi salah satu acara. Semuanya harus kita senangi karena dengan semua pengurus kami bagi peran gitu ya. Jam ini siapa yang mengamati siaran ini. Tiap bulan mereka memberikan laporan kalau ada acara-acara yang melenceng menurut kita. Tapi syukurnya laporan-laporan dari pengurus yang lain seperti itu ya. Walaupun ada 1-2 setiap
pertemuan, setiap rapat Forkoperi dengan RRI sudah kami sampaikan. Tapi tetap seperti tadi, kami hanya sebatas pemerhati. Tidak memberi sanksi. Silahkan kalau mau dipakai, terima kasih. Tidak dipakai, terima kasih juga. Terima kasih juga. Gitu. Baik, terima kasih Bu Diah. Sudah selesai. Belum. Ayo pulang kita. Belum. Masih ada pertanyaan lagi nih. Banyak amat pertanyaannya. Mudah-mudahan ntar 100 ya nilainya. Iya, kebetulan belum ada yang salah sih Bu ya. Terima kasih. Ya, kita udah dengar dari radio kecil yang sudah hilang, sekarang udah jadi radio besar Bu gitu. Jadi kita panggilnya radio besar gitu ya. Oke. Tadi kita udah banget program-program menarik untuk Ibu Diah gitu ya. Dan kalau misalnya lihat dari Ibu Diah sendiri nih, program apa aja nih menurut Ibu yang perlu ada di RRI? Apakah RJ itu perlu lagi diadakan nih Bu gitu, dengan suara saya yang tidak RJ banget ini Bu. Sedih banget saya lahir besar di sini tapi nggak bisa RJ loh Bu. Atau mungkin ada program lain yang perlu ada nih Bu? Iya, sekali lagi kami sebagai hanya sebatas pemerhati kan seperti itu ya. Program pola siaran diperhatiin kamu aja yang merhatiin, yang pegang kebijakan. Sekarang lagi berdua soalnya. Pola siaran itu kan dari pusat ya. Jadi RRI lokal tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi ikonnya setempat kan seperti itu, tidak diberikan keleluasaan. Semua sudah terprogram seperti itu. Salah satu contoh. Apa itu Bu? Tiba-tiba pola siaran di tengah jalan berubah namanya. Nah, ini banyak masukan dari pendengar. Kenapa namanya berubah? Isinya juga walaupun ada beberapa yang berubah, ada yang casingnya berbeda, isinya sama. Tetapi bagi pendengar, terutama tahulah pendengar RRI siapa. Nah, seperti itu. Ini mereka protes. Jadinya apa? Mereka pindah ke channel lain. Nah, kita kan tidak berharap seperti itu. Mereka harus tetap stay di RRI dan pasar merangkul itu. Ya Bu ya. Jangan ngerangkulnya kayak gitu. Kan saya mau merangkul Bu. Nah itu yang sebaiknya kalau bisa disampaikan. Tapi kami setiap ada raker, kami serempak se-Indonesia menyampaikan hal yang sama, tapi belum berhasil seperti itu ya. Tapi tetap keinginan kan harus tetap dilakukan. Nah, satu hal, mungkin bukan satu hal, dua hal gitu ya. Kita di Provinsi Bali kan destinasi pariwisata seperti itu ya. Dulu ada siaran bahasa Inggris. Iya Bu, sekarang ada loh Bu. Ada tapi kan apa segmennya? Segmennya untuk saya. Segmennya. So welcome to Ensiko Bali. Padahal kan wisatawan juga perlu mendengarkan info-info. Ada apa sih di Bali? Ada saya. Ada saya juga ya. Nah seperti itu. Kalau ada berita-berita berbahasa Inggris seperti itu ya. Tentunya ini juga akan mengangkat RRI dan pasar, dicari. Bukan RRI yang mencari pendengar, tapi pendengar yang tiap hari mencari RRI. Betul. Itu yang seharusnya terjadi. Betul, Bu. Saya dicari-cari sampai jadi. Dicari-cari. Iya, jadi pasti studies. Yang buntuti belakangnya ya. Bener Bu. Saya jadi studi kasus Bu untuk skripsi mereka. Bahasa Inggris saya udah bagus belum nih? Gitu. Bahaya juga Ensiko Bali ini ya. Oke. Baiklah, ini sebagai penutup ya Bu Diah. Udah selesai ya? Belum Ibu, masih ada satu pertanyaan penutup untuk sekalian closing statement gitu ya Bu Diah ya. Karena waktu kita singkat banget Bu, 30 menit gak cukup ya Bu ya. Padahal masih banyak yang mau disampaikan. Iya betul, ini aja udah habis nih 2 menit Bu. Kita bakal mulai nih, gimana sih caranya untuk bisa dicintai dan sekaligus untuk Ibu Diah kasih harapan nih untuk RRI yang di usianya ke-79. Boleh lihat kamera? Kamera kalau nggak kuat angkat tangan. Oke, jangan. Silakan Bu Diah. Kalau sudah ngomong terakhir berarti gitu lega gitu ya. Tepuk pramuka. Jangan dong, jangan beda program. Kalau kami sih berharap tentunya bagaimana RRI agar dicintai dan mencintai ya. Jangan hanya dicintai dan mencintai. Toxic relationship gitu ya. Itu Bu. Jadi RRI harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti tadi ya. Kalau dulu ada juga Goes to School gitu ya. Jadi anak jangan Pro 2-nya aja seperti tadi. Iya betul-betul RRI Goes to School. Semuanya RRI Goes to ke pasar juga kan, karena
pendengar RRI itu banyak ibu-ibu penjual pedagang di pasar juga standby itu 24 jam radionya hidup seperti itu ya. Bahkan ada satu keluarga karena rumahnya kosong tiap hari, RRI hidup menyala gitu ya, menyala RRI gitu ya. Pas ibu siaran gitu, dia ada di rumah. Oh, ternyata saudara saya udah ganti profesi jadi penyiar gitu. Nah itu harapan saya sih biar RRI tetap dicintai oleh pendengar. Jadi jadilah pemberi berita yang terdepan sehingga RRI dicari. Jangan sampai RRI yang mencari pendengar seperti itu. Tentunya di usia yang ke-79 ini iklan ini lewat RRI selalu terdepan. Oke, tak kira sekali di udara tetap di udara ya. Kalau itu di udara terus nggak turun-turun. Oh iya betul ya, lupa daratan ya. Baik, terima kasih Bu Dia. Semoga Program Peri bisa terus kompak dan juga terus berkembang juga dan juga menjadi bersinergi ya bersama dengan RRI untuk menjadi memberikan. Kita partner ya. Iya betul, untuk memajukan RRI. Sekali lagi terima kasih, waktu kita sangat singkat sekali Bu. Jadi kita nanti ditambah di luar ya. Iya, boleh. Sambil makan. Mantap gitu. Baiklah, demikian podcast kali ini. Terima kasih Yogi menemani kamu. Sampai ketemu lagi di podcast lainnya. Dan sekali lagi spesial untuk edisi hari ini, yaitu adalah podcast RRI ke-79. Bye-bye. Terima kasih Bu Dia. Bye-bye.